masa pensiun itu cuman makan tabungan, mulai jual aset. Bu Eli malah di usia sekarang malah nambah aset terus ya. Ada lagi teman lain yang lagi buka bisnis properti, tapi saya ditolak lagi di sana. Waduh, nggak kena mental tuh. Kena Dua mental. kali ditolak ya. 2 kali ditolak. Saya Oke. merasa sudah minder. Masa tua kepengen nggak ngerepotin anak. Kita Oke. punya tabungan sendiri. Itu ke Hong Kong yang Hong Kong. pertama. Terus pernah ke Korea, Dapat Korea. terus dapat ke Eropa. Di kalangan milenial kita sering dengar quarter life crisis. Tapi ternyata kita sering lupa bahwa di usia 50-an ada juga yang disebut dengan midlife crisis. Para orang-orang warga Indonesia yang di usia pertengahan kehidupan, yang para profesional mulai galau. Masa pensiunku gimana nih? Tabunganku cukup gak ya? Kesehatan mungkin beberapa dari rapotnya mulai ada yang merah. Bagaimana mereka mengatasi krisis-krisis ini? Para pengusaha juga mulai bingung. Aduh, bagaimana scale up-nya? Bagus-bagus bisnisnya nggak turun. Boro-boro berpikir mau naik. Nah, pada podcast kali ini Antoni kedatangan seorang tamu yang berhasil lolos dari midlife crisis. Malah di usianya yang sekarang menginjak kepala 6, bahkan sudah sedikit lebih, 60 lebih, malah mencapai masa kejayaannya. Yang dimana dulunya mungkin ya mengalami kesulitan, sekarang malah mencapai sesuatu yang luar biasa. Langsung aja kita sambut Mrs. Eli Philip. Selamat datang Bu Eli. Mungkin seperti yang tadi Antoni ceritakan Bu Eli, mengenai midlife crisis, kegundahan, kegalauan yang Bu Eli alami itu dulu seperti apa dan bisa berakhir di usia 60 lebih ya sekarang ya. Tepatnya berapa Bu Eli? 62. 62. Malah bisa mencapai sesuatu yang luar biasa, dimana kalau orang umumnya tuh masa pensiun itu cuman makan tabungan, mulai jual aset. Bu Eli malah di usia sekarang malah nambah aset terus ya. Boleh di-spill dulu mungkin sekarang berapa asetnya? Jumlahnya 5. 5 properti ya, luar biasa. Boleh diceritain sedikit Bu Eli? Saya ngalamin masa-masa seperti yang dialami juga sama teman-teman yang lain ya. Di usia 50, usia sebentar mau pensiun, ya merasa sudah semakin tidak berguna, tidak produktif. Tidak berguna. Anak-anak kan sudah nggak perlu lagi disuapin lagi disuapin ya, apa, sudah mereka mandiri semua gitu loh. Ya. Jadi seperti ditinggal sendirian. Di saat kondisi seperti itu Pak Philip harus mutasi ke Jakarta. Oke. Ya, tapi saya enggak bisa ikut karena saya itu juga kepikiran sama anak-anak yang masih di Surabaya. Di saat seperti itu sampai membuat kondisi saya stres. Oke. Kesehatan saya menurun. Oke. Ya, kalau saya boleh dikatakan saya itu kan sebelum usia 50 ya, saya menopause lebih awal dari yang lain gitu. Sampai saya tidak merasakan efeknya dari menopause itu karena pikiran saya stres gitu ya. Galau mikirin Pak Philip yang di Jakarta, saya di Surabaya. Sampai saya tuh bingung, saya berdoa waktu itu. Tuhan kasih saya kegiatan yang tidak terikat waktu, saya supaya bisa wirawiri. Dan nggak pakai modal karena saya nggak ada modal gitu. Itu yang jadi doa saya. Selama 1 tahun saya berdoa. 1 tahun stres sampai yang menopause datang lebih awal istilahnya gitu ya. Kenapa waktu itu berpikir untuk mencoba bisnis? Kenapa enggak ya sudah, mungkin kangen suami ke Jakarta seminggu, kangen anak sebulan di Surabaya. Kenapa enggak gitu? Kenapa harus melepas stresnya harus kerja gitu? Uangnya habis Antoni. Uangnya kurang. Tiket wirawiri Jakarta itu setiap 2 minggu kadang ke sana. Ya, dan di Jakarta juga nunggu suami sampai malam baru pulang kerja. Akhirnya juga nggak ketemu. Nggak ketemu juga. Sampai Surabaya ya anak-anak dari pagi sampai sore sampai malam juga. Itu bikin saya ini mesti ngelakuin sesuatu. Kalau nggak mau stres semakin tambah penyakit datang. Kepikiran gitu terus ya. Betul. Harus disibukkan dengan aktivitas. Nah waktu Bu Eli tadi, daripada aku stres kepikiran gitu kan, mending cari activity. Waktu itu Bu Eli punya berapa opsi dalam mau beraktivitas atau mulai usahanya waktu itu? Saya kan hobinya masak, bikin kue. Waktu ada suami di Surabaya, saya tuh ada teman buka
Depot, dia tuh suka saya suruh masak mie kocok waktu itu ya. Oke. Mie kocok saya pagi-pagi suami ngirim. Open PO ya. Ya, jadi begitu suami pindah Jakarta kan nggak ada lagi yang bisa bantu saya antar-antar. Iya, iya. Nah, itu jadi salah satu kenapa saya terus mundur dari kuliner seperti itu. Terus sempat mikir apa kerjaan apa nih yang nggak pakai modal, nggak terikat waktu. Saya tadi bilang 1 tahun saya berdoa itu sampai suatu saat ada temen tuh yang mau jual properti. Oke. Saya waktu itu zamannya BBM. Oke. Ya saya pasang aja di status karena bantu gitu, bantu temen. Iseng-iseng ya. Iseng lah karena saya pikir saya nggak mungkin beli gitu, dari mana duitnya. Iya. Jadi iseng-iseng tiba-tiba ada agent properti dari brand lain itu yang nangkap gitu loh, dia punya klien. Oke. Deal lah waktu itu. Deal. Nah, di sana tahun 2012 bulan Oktober pas saya tuh benar-benar ingat karena itu kenangan yang nggak bisa dilupakan. Ya, pertama kali. Oktober ulang tahun saya, ya usia 50 tahun. Oke. Dan saya dapat nilai uang sejumlah itu gitu loh. Berapa aja? 50 itu. Jadi benar-benar ulang tahun 50 iya, dapat 50 juta. betul. Ini jawaban Tuhan ya. Itu saya bilang Tuhan apa di sini gitu loh. Oke. Mungkin ini tanda-tanda yang saya minta selama ini sama Tuhan. Iya. Gitu. Tapi di properti mana Tuhan gitu ya. Iya. Kan saya sudah ditolak dengan 2 brand gitu ya. Waktu usia 40 tahun saya pernah ngelamar ke salah satu brand. Jadi 1 dekade sebelumnya itu pernah ngelamar ya. Saya di pikir sebuah masih perusahaan. lebih muda ya. Iya. Itu saya ditolak tanpa jawab. Karena usia. Nggak ada alasan. Jadi dia nggak kasih saya jawaban apa-apa. Saya cuma orangnya paling perasa, saya yang ditolak. Udah. Iya. Sampai waktu Pak Philip pindah Jakarta, saya mulai mikir properti lagi. Karena sepertinya ini nih nggak terikat waktu gitu. Iya. Pokoknya cari yang waktunya bebas lah gitu. Betul. 48 saya ada lagi teman lain yang lagi buka bisnis properti, tapi saya ditolak lagi di sana. Waduh, nggak kena mental tuh. Kena 2 mental. kali ditolak ya. 2 kali ditolak. Okay. Saya merasa sudah minder, nggak percaya diri, merasa nggak punya kesempatan ya. Iya. Merasanya nih expired gitu sudah ya. Expired, midlife crisis ya. Ya, sudah merasa tadi ya sempat di-mention nggak berguna sampai nggak berguna feeling gitu seperti loh. itu. Jadi saya pikir sudah rasa percaya diri saya juga sudah nggak ada. Ya. Tapi saat saya closing itu bikin semangat saya berkobar-kobar gitu. Tapi waktu closing itu sudah di Brighton? Belum. Oh belum. Itu makanya bagi saya sebagai satu tanda ya, untuk saya melangkah. Kan saya sudah ditolak 2 properti gitu ya. Jadi untuk saya melangkah tuh saya pasti Tuhan tahu saya ini butuh peluru gitu loh. Iya. Nah itu Tuhan kasih itu sebagai tanda. Saya sudah teguhkan ini tanda dari Tuhan kalau aku ini memang harus diimani akhirnya ya. Di properti. Iya. Nah, di mana tapi saya harus jalan kaki di mana gitu. Karena saya enggak bisa nyetir. Nggak ada juga yang mau disetir, mobilnya nggak ada, motor skillnya juga nggak ada. Betul. Jadi saya pikir saya ngelirik lagi satu kantor yang paling dekat dengan rumah saya. Itu ya Brighton itu salah satunya. Bukan, saya belum tahu ada Brighton. Belum tahu ada Brighton. Oke. Terus saya gini, tapi itu dulu kan waktu umur 40 aku ditolak gitu loh. Luka lama bersemi kembali. Ingat lagi. Iya. Masa aku kesana lagi gitu ya. Tapi saya nyoba saya nelpon gitu loh. Ya. Sama orang tersebut gimana? Saya ini barusan saya seperti jual jamu gitu loh. Saya barusan closing loh. Maksudnya nunjukin kamu nggak mau terima saya melas banget sih ya ampun. Oke. Suatu saat saya kalau ke Galaxy Mall dari Manyarkertoadi itu jalan kaki. Karena kan anak-anak enggak ada gitu ya. Waktu jalan saya ngelihat di pertokoan tuh ada Brighton gitu tuh. Ini asing bagi saya, nggak pernah tahu nama itu kan. Saya terus telepon teman saya yang di properti, saya nanya itu apa gitu loh. Terus dia kasih tahu, oh ya itu temanku, kamu masuk ke sana. Oh. Ya, masa aku diterima gitu ya. 2 kali nih gitu. Iya, tapi saya wis ngumpulkan keberanian. Sebenarnya kalau di total 3 kali Bu Eli, 40 yang satu 48. Terus sudah sempat nawarin diri lagi. Iya itu umur 50. Ya udah mancing-mancing diumpan, nggak dimakan diumpan gitu kan. Itu 50. Kemudian saya mencoba memberanikan diri wis kalau memang ditolak ya berarti bukanlah. Gitulah ya. Oke. Saya sudah bisa nerima gitu loh. Ternyata saya diterima dengan prinsipal di sana. Ya. Dengan tangan terbuka tanpa mau dengar rinci tentang gini-gitu latar ya. belakang saya apa sama sekali enggak.
Ya sudah, saya begitu dengar itu happy, bersyukur. Oh Tuhan, ini benar-benar dari Engkau gitu loh. Ya, ya. Dari situlah saya terus bilang, kalau ini dari Tuhan, aku harus mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Aku harus berjuang sungguh-sungguh, itu aja. Memang semua indah pada waktunya, Bu Eli ya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya mungkin bisa dikatakan kepindahan Pak Philip dari Surabaya ke Jakarta itu menjadi salah satu trigger utama ya. Kalau nggak gitu mungkin Bu Eli Benar. di zona nyaman ibu rumah tangga Iya, selalu kali ya. benar. Nah terus Bu Eli waktu tadi kan belum gabung di kantor manapun, closing di usia 50 dapat 50 juta. Setelah gabung di Brighton butuh berapa lama untuk dapat closingan lagi waktu itu? Lama nggak? 2 minggu. 2 minggu langsung closing lagi. Jadi waktu Oke. gabung, kan sebelumnya itu kan saya selalu minta tanda sama Tuhan sebelum Ya, gabung. ya, ya. Tuhan, aku enggak tahu caranya nyari klien, Mm-mm. cari barang kayak apa caranya Iya ibu gitu rumah ya. tangga jualan mie Iya. kocok tadi ditinggal suami aja Betul. bingung kan. Iya, sampai nggak jualan gitu. Jualan mie nih. Waktu itu ingat nggak mie-nya nominal berapa? Harga berapa waktu itu? Dari saya 8.000. 8.000 aja Iya. bingung ya, nggak ada Iya, pembeli. Terus properti miliaran, nggak bener-bener galau lagi. Siapa yang mau beli MM-an Iya, gitu. itulah. Jadi akhirnya saya pasang di BBM Eli Property gitu. Heeh. Iya toh. Itu teman-teman ada kenalan yang di BBM aja. Ya. Itu mulai, oh kamu kerja properti ya? Ya, dititip. Jadi saya mulai ada Dapat listing. listing Oke. ya. Terus ada kayak kenalan enggak tahu dari mana dia bisa kontak saya gitu. Ya, ya, ya. Kemudian di situ waktu saya gabung lagi training itu saya ditelepon deal gitu loh. Oh. Itu baru 2 minggu itu. Jadi Miracle juga ya. Waktu itu ingat nggak closing apa tuh dalam dua? gudang 3M 750 Kobrok Oh waktu itu. oke, Kobrok sama sesama Iya, Brightoners. Brightoners. Luar biasa. Jadi waktu itu saya berpikir gini, Tuhan, saya cuma doa gini ya, Tuhan, aku ini sudah enggak muda lagi. Mm-mm. Aku kerja ini dengan malu, mukanya malu, di kantor itu malu paling tua. Paling senior. Paling Iya, tua iya, ya. iya. Bisa Jadi di kalau aku nih gak ada hasil, tambah malu lebih gitu malu loh ya. lagi. Tuhan tolong jangan permalukan aku. Ya, Kasih aku percepatan. ya, ya. Ya, aku mau sungguh-sungguh gitu mau kerja. Dan itu tuh Tuhan kasih saya pembuktian terus gitu Ya, 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 ya. di sana. Oke. Tapi menariknya gini, yang dikendarai nggak ada, skill ngendarai juga nggak bisa, tapi closing. Caranya gimana Bu Eli? Naik apa waktu viewing antar klien? Itu pengalaman yang nggak terlupakan sama saya. Ya. Jadi setiap hari dari Manyarkertoadi ke kantor itu Tuhan taruh loh kantor itu di Deket rumah. Manyarkertoadi. Iya. Kan itu bukan jalan besar, Ya. itu termasuk kompleks. Bisa ada Brighton di situ. Kan Tuhan sediakan untuk saya Iya, itu. iya. Jadi saya jalan kaki ke sana, ya. Nanti pulang saya jalan kaki. Terus saya tuh nggak paham kalau jadi agent properti itu harus ada kendaraan gitu. Iya, iya, Mungkin viewing, ngantar, Iya, survei dan lain-lain. betul. Jadi saya waktu itu benar-benar luar biasa Tuhan sertai saya. Ya. Jadi kadang saya naik ojek, Mm-mm. ya, naik Waktu itu taksi. Gojek belum ada, ojek online belum ada ya. Masih ojek di pangkalan di Iya, pojokan iya, gitu, iya, cari iya. kita ke sana. Ya. Naik taksi, kalau ke Citraland saya itu ada closing di Citraland naik taksi. Kalau nggak closing rugi dong. Iya, Taksinya jadi PP loh. betul, tapi saya sudah ngatur prepare, bukan untuk survei kalau saya naik taksi, berarti benar-benar udah closing. Oh gitu. Gitu, benar. Terus Iya. kalau mau PK, Ya, itu product ngelirik knowledge. teman-teman dah sekantor yang Siapa yang naik-naik bisa tak mobil. nunuti Iya, gitu ya. tapi pakai pasang muka tebal saya gitu loh. Iya, Karena pokoknya aku mau malu kerja toh. kok. Iya. Nanti sudah ada PK pasti mereka Pasti pada ini- ngelirik. Iya, Celin mau nunut nunut iki." ya gitu ya. Mau nunut ya. Oh, nunut, ya itu. Iya. Sampai suatu hari. Ya ini Tuhan tuh memang Ya. campur tangan terus gitu Iya, lah ya. iya. Suatu hari Brighton saya tuh pindah kantoran. Ya. Pindah kantor yang agak jauh. Oke. Saya Nggak bisa mikir, jalan kaki lagi Nggak nih. bisa jalan kaki. Itu tantangan lagi. Gimana caranya jalan ke sana ya? Aku harus ngelewati penyeberangan berapa kali. Karena takut nyebrang kan. Itu sampai nggak bisa tidur, kepikiran 2015 itu. Overthinking ternyata Bu Iya. Eli ini. ya. Iya, Pemikir iya. memang. Iya, iya, Jadi pemikir. waktu itu terus kayak apa caranya tiba-tiba 2 anak dengan berbarengan, "Ma, kafeku mulai buka." Yang pertama. Yang kedua, "Ma, aku mulai koas." Oke. Sering tidur di rumah sakit. Aku enggak bisa lagi ngantar-ngantar mama. Oke. Kan sebelumnya mereka yang tak gilir Ngantar-ngantar, gitu ya. Iya. Jadi akhirnya saya mulai mikir,
ya apa Tuhan, aku ini sudah berdoa, begitu masuk Brighton aku bikin SIM, sedia aja SIM, mobilnya nyusul gitu. Oh iya. Bikin SIM dulu, mobilnya nanti. Iya. Lesnya juga nanti. Nanti. Jadi sebentar, ya sudahlah. Oke, Jadi terus. SIM itu sudah 3 tahun usianya, saya tuh cuma doanya gini, Tuhan kasih aku keberanian nyetir, Tuhan kasih aku keberanian nyetir. Itu benar-benar kalau dipikir konyol ya gitu ya. Iya. Kamu minta keberanian kamu tapi enggak pernah melangkah. Iya. Iya, tahu sampai satu hari dalam hati gini, lah kamu tuh doa terus minta keberanian. Mau SIM salabim tiba-tiba berani, Tiba-tiba jago nyetir tiba-tiba gitu. bisa gitu. Ya enggak mungkin kalau kamu enggak pernah belajar. Oke. Dengan kepepet itu anak-anak, jadi saya tepat kursus ambil satu paket kan 5 hari, waktu itu Desember akhir 2014, 2015 kantor mau buka, pindah tempat, dan puji Tuhannya 2015 itu kantor baru, saya sudah bisa nyetir di Mobil usia baru. 55 tahun. Enggak mobil bekas karena takut ketotol. Oh iya, jadi belinya second aja lah yang ya. baru kasih Iya. anak, saya pakai yang bekas. Tarik yang second. Gitu. Perjalanannya tuh mulai dari ibu rumah tangga nggak punya database, nggak punya kenalan, jualan mie 8.000 aja Susah. berakhir nggak laku gitu kan istilahnya. Sampai akhirnya bisa beli mobil ya waktu itu, sampai bisa nyetir. Ya bisa nyetir. Bisa nyetir, beliin mobil anak baru juga kan Ya, waktu itu. anak berarti ganti mobil baru, ganti saya mobil pakai baru. yang pakai bekasnya yang dia. lama, benar. Dengar-dengar juga berarti kan Bu Eli ini nerima banyak rezeki di usia 55, di usia dan seterusnya tadi ya. Dengar-dengar juga bahwa Bu Eli itu juga sebelum ada di bisnis properti itu profesinya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Alias nggak punya rumah. Itu ceritanya gimana? Kan suami kan profesional, puluhan tahun lah ya istilahnya, bahkan sampai mutasi dan mungkin juga punya posisi gitu Ya. kan. Mungkin mohon maaf saya mau bertanya itu uangnya kemana aja Bu Eli? Kok bisa sampai di 50 berapa berarti belum punya properti pertama sampai sewa sana sewa sini gitu. Ya. Kalau properti di Situbondo kita ada karena itu pemberian dari orang tua. Warisan Ya. Kemudian saya waktu itu kita nabung terus Ya. karena suami saya punya prinsip kita juga. Jadi saat itu tabungan kita tuh kita belum berani untuk beli rumah karena kita mau mentasin anak-anak dulu. Ya. Gitu, karena yang kedua tuh dia pengen jadi seorang dokter dan kita pikir pasti dokter itu nanti mahal, Biaya pendidikannya gitu ya, mahal biaya ya pendidikannya. dokter ya. Jadi setelah dia masuk dokteran dan saya gabung di properti, suami merasa ada double income, jadi dia berani KPR itu. Oh, Mulai jadi berani. utang pertama, KPR pertama di usia berapa Bu Eli? 50 ya. 50 Iya, baru dapat baru waktu kredit itu ya. ulang tahun BCA, Heeh. ada promo 5 tahun kan. Nah, itu yang kita pakai. Dipakai ya. Ya. Oke. Sampai akhirnya sekarang punya properti berapa jumlahnya tadi? Di Surabaya jadi tambah 3 ya, tambah 3 Tambah 3. properti. Jadi total Ya. ada 5 unit Ya, properti. ada yang juga gabung sama teman-teman di kantor. Oke. Ada juga. Untuk dibeli, diinvest, Ya. nanti harganya udah bagus, Baru dijual, kita jual. diambil untungnya gitu ya. Menarik. Bahkan sampai dengar-dengar Bu Eli ini dari bisnis ini itu bisa selain bisa nyekolahin anak kedokteran yang tentunya nggak murah, sampai juga bisa bukain anaknya usaha. Betul ya Bu Eli ya? Iya. Luar biasa ya. Dan usaha ini juga bukan modal yang kecil ya, namanya modal usaha zaman sekarang baru sewa tempat aja udah mahal gitu kan. Nah, terus selanjutnya kalau kita ngomongin, saya juga punya kenangan indah sama Bu Eli itu adalah perihal tentang semangat belajar. Saya ingat waktu itu ketemu sama Bu Eli 2019. Ya, kita di pusat kota Surabaya waktu itu training. Biasanya rata-rata peserta training itu keluar setelah selesai training ya keluar pulang gitu ya. Tapi kok Bu Eli tuh sampai nunggu di situ, sampai masih ngajakin kita ngobrol, lanjut tanya-tanya lagi. Even sudah dinyatakan lulus, ikut training lagi gitu. Apa yang membuat istilahnya Bu Eli itu punya kemauan belajar setinggi itu? Padahal kalau dipikir kan 2019 Bu Eli gabung 2012. Belum gabung di properti udah pernah closing 50 juta komisi. Bahkan tadi closing
11 miliar nilainya gitu kan. Kok masih mau belajar? Kan Bu Eli punya alasan sebetulnya untuk buat apa, kan saya udah ngasilin uang ratusan juta, udah sampai bisa beli rumah, beli mobil. Ngapain belajar lagi, kan udah jago istilahnya. Apa yang membuat Bu Eli punya semangat belajar sampai segitunya? Ada pepatah kan, Ya. kalau kita sebenarnya semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita nggak tahu. Iya toh. Menarik. Jadi semakin banyak belajar, ini kan dapat ilmu-ilmu yang baru, Ya. ya, yang lebih akurat istilahnya Ya. seperti itu. Itu semakin saya jadi, oh aku harusnya melakukan ini ya. Oh ini aku belum lakuin. Ada semakin banyak yang saya nggak tahu gitu loh. Makin tajam. Iya, Ya. jadi semakin banyak yang nggak tahu. Makanya waktu selesai, saya jadi datang lagi ke Pak Iwan, Pak boleh ikut lagi saya Iya, kelasnya ngulang lagi loh. gitu. Ngulang lagi karena mungkin karena usia ya. Mungkin kalau yang muda-muda sekali dapat Cepet nangkep tangkep gitu gitu. ya. Oke. Jadi saya pengennya saya benar-benar bisa Ya, nangkep ya, ya. dengan baik gitu Padahal sih. dinyatakan lulus loh. Maksudnya bukan yang nggak lulus loh ya, Iya. Bu Eli, lulus tapi memang mau belajar lagi, ngulang lagi gitu ya, biar lebih mantep. Memang. Oke. Dengar-dengar juga Pak Philip finally akhirnya sekarang juga udah resign atau pensiun lah ya, masa pensiun, dan sekarang malah membantu di dunia properti, betul Bu Eli ya? Ya, tahun 2019 akhir Heeh. dia pensiun. Mm-mm. 2000 gabung sama properti. Saya cuma 2020 mikir gini, ya. 2020. Saya sebenarnya kalau sebagai seorang ibu di usia 50 lebih, Ya, ya. itu sebenarnya sudah kayak capek gitu Capek, ya. capek. Secara fisik itu saya capek. Saya sebenarnya kayak bolak-balik pengen mundur gitu loh ya. Udah capek saya gitu. Ya, ya, ya. Anak-anak juga sudah selesai Ya, gitu ya. ya. Ngapain sih gitu kan, Iya, nyari apa jadi lagi maunya, gitu. tapi saya gini, tapi aku nih harus bertahan, harus berjuang untuk mempersiapkan untuk Pak Philip kalau dia pensiun. Waktu itu. Waktu itu, jadi saya mikir Ya. saya bertahan lah. Nanti kalau suamiku pensiun, Pak Philip pensiun, kemana nanti dia? Ya. Kerja apa? Orang Betul. yang biasa kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 selama Puluhan bertahun-tahun, tahun. ya puluhan tahun terus jreng, berhenti. Saya takut nanti biasanya banyak efek yang terjadi gitu loh. Saya dengar teman-teman tuh banyak akibat yang terjadi. Ya. Jadi waktu itu saya tuh berusaha bertahan supaya begitu Pak Philip pensiun dia nggak kepikiran lagi, langsung gabung gitu. Ya, langsung punya bisnis lah Iya, istilahnya ya. maksudnya itu. Tujuan saya seperti itu sih. Oke. Jadi menekan ego untuk istirahat nih istilahnya, dan berhak istirahat ya di usia itu sebenarnya kan, Iya. tapi lebih ke oke lah, aku mau juga mempersiapkan jalan untuk masa pensiun suami juga istilahnya ya. Iya. Dengar-dengar juga Bu Eli ini secara pribadi kan sudah sukses, sudah closing kan istilahnya. Dengar-dengar juga Bu Eli sekarang manajer. Kalau Iya. boleh tahu timnya berapa nih sekarang Bu Eli? 42. 42 orang. Jadi yang awalnya struggling sendiri, Iya. berusaha sendiri, sampai sekarang bisa membimbing 42 orang lainnya. Keren ya Bu Eli ya. Mungkin bisa Puji diceritain itu prosesnya seperti apa, bisa menginspirasi 42 orang lainnya untuk ikut gabung di bisnis properti. Kalau kita bilang kita mau meningkat, Ya. kan pasti harus melangkah ya, harus Ya. melangkah lebih lagi. Ya. Waktu saya mau ambil keputusan untuk oke jadi manajer, ya, saya di situ pasti harus bertanggung jawab dong. Ya. Ya, dan saya merasakan hasil dari bisnis properti ini sebagai Ya. PM, Ya. sebagai bisnis manajer. Di situ membuat saya semakin semangat gitu loh. Ya. Dulu yang sempat mau keluar, mau stop Ya, mau ya. pensiun itu, begitu saya ngelihat tim, saya tambah semangat gitu. Ikut semangat. Iya, kepingin mereka juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan, seperti itu. Ya. Apa yang membuat Bu Eli keep going lah? Aku mau terus ngerjain bisnis ini walaupun capek, but I enjoy. Apa Sekarang itu? happy sih sebenarnya Lebih ya. ke arah Lebih happy. ya, karena saya bisa menikmatin. Sekarang tuh udah lebih bisa menikmatin sama suami, sama-sama udah yang Satu penting. kota nih. Iya, gitu ya. saya juga masa tua kepengen nggak ngerepotin anak. Oke. Kita punya tabungan sendiri, makanya itu yang bikin motivasi saya tetap Punya income.
Iya, harus punya income. Bisa nraktirin cucu terus Nah, gitu bisa ya. beliin mereka mainan. Jadi ama kesayangan Kan gitu ya. ngenes tau kalau mau beliin cucu mainan minta sama papanya dulu Iya, gitu. iya. Jadi yang beliin aslinya papanya, diaku-aku Iya. sama emaknya gitu ya. Iya. Next level. Kalau kita ngomongin, memang Bu Eli udah nggak muda lagi, 62 tahun. Kira-kira masih punya mimpi nggak? Masih punya tujuan lebih lagi nggak? Next level apa yang Bu Eli mau capai lagi kira-kira? Kalau untuk saat ini, Ya. untuk saat ini memang saya masih punya ada beban ya, ada beban yang harus saya raih lewat mimpi saya gitu ya. Beban itu harus saya raih lewat mimpi. Mungkin untuk saat ini saya memang pertama perluas tim ya. Perbanyak tim lagi. Perbanyak tim dan lebih memberi mereka motivasi Ya. ya untuk mereka juga bisa mencapai sukses. Karena kalau mereka sukses, saya juga sukses. Puji Tuhan ya, Brighton memberikan saya kesempatan ya, saya bisa liburan pertama tuh 2014. Jadi perolehan itu? 2013 Ya. dapatnya 14. Itu ke Hong Kong yang pertama. Terus pernah ke Korea. Dapat Korea. Terus dapat ke Eropa. Pernah ke Eropa juga. Pernah ke Eropa. Eropanya ingat nggak negara apa itu? Ke Italia. Ke Italia, ya. oke. Terus kita ke Prancis. Sempat Prancis juga. Ke Barcelona ya. Oke, ke Barcelona. sana. Kemudian kalau di Asia sini juga ke Bangkok, ke Thailand. Malaysia, ke Taiwan ya. Itu yang Udah ke berbagai negara Iya, nih diem-diem Bu dan Eli ya. itu Oke. bikin saya happy gitu ya. Mantap. Kalau properti mau nambah lagi Bu Eli? Untuk saat ini kayaknya anak-anak sudah ada masing-masing. Sudah cukup Saya ya. ngumpulin ada rencana. Saya pengennya tuh ngumpulin dana ini untuk pengen beli apa? Rumah kos. Oh, pasif income. Untuk pasif income nantinya kalau Iya, sudah nggak iya. bisa lagi kerja. Siap. Itu sih. Jadi untuk para agent di luar sana, kita punya pembeli Bu Eli di sini. Kalau yang punya listing kos-kosan menarik laris manis nah ini Yang bisa harganya kontak miring. Bu. Harganya miring. Tapi Bu Eli sendiri juga agent ternyata ya. Oke, saya rasa itu sangat menginspirasi. Ya semoga banyak mimpi-mimpinya Bu Eli semakin tercapai. Oke, untuk para bright people itu adalah episode Mimpi Jadi Nyata kali ini. Tentunya semoga ini semua menginspirasi kalian semua. Bagi para bapak ibu yang mengalami midlife crisis, kebingungan, kegalauan, semoga cerita dari Bu Eli ini tadi bisa membuka wawasan kalian untuk start a new business, atau mungkin mengembangkan bisnis di bisnis properti seperti Bu Eli, atau mungkin sekedar mendapatkan semangat motivasi seperti Bu Eli. Saya lagi thank you so much Bu Eli Philip. Ya, sampai ketemu lagi di episode Mimpi Jadi Nyata selanjutnya.